Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Inilah pahlawan wanita yang melindungi Rasulullah sehingga sampai luka parah. Nusaybah, Ummu Imarah, adalah seorang sahabat wanita yang agung. Ia termasuk satu dari dua wanita yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Ansar yang berbayat kepada Rasulullah dalam bayat Aqobah kedua. Pada waktu itu, ia berbayat bersama suaminya, Zaid bin Ashim, dan dua orang putranya. Kisah kepahlawanan Nusaybah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat Perang Uhud di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah. Pada Perang Uhud itu, Nusaybah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama para wanita lainnya, Nusaybah ikut memasok air kepada para prajurit muslim dan mengobati mereka yang terluka. Ketika kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit Uhud melanggar perintah Rasulullah, maka nyawa beliau berada dalam bahaya. Ketika melihat Rasulullah menangkis berbagai serangan musuh sendirian, maka Nusaybah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan yang lainnya untuk membentuk pertahanan untuk melindungi beliau. Dalam berbagai riwayat hadits disebutkan, bahwa ketika itu Nusaybah berperang dengan penuh keberanian dan tidak menghiraukan diri sendiri ketika membela Rasulullah. Pada saat Nusaybah melindungi Rasulullah ia menderita luka-luka di sekujur tubuhnya, sedikitnya ada sekitar 12 luka di tubuhnya, dengan luka yang paling parah di lehernya. Namun hebatnya Nusaybah tidak pernah mengeluh merasa kesakitan, mengadu, atau bersedih. Ketika Rasulullah melihat Nusaybah terluka, beliau bersabda kepada anaknya Nusaybah, "Wahai Abdullah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah, maka Nusaybah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang, membela Rasulullah dan agama Allah. "Aku siap untuk syahid, aku telah meninggalkan urusan duniawi," ujarnya. Dalam sejarah Islam, Nusaybah juga disebut-sebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika salah seorang puteranya syahid dalam sebuah pertempuran, Nusaybah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, dan ia menerima berita kematian anaknya dengan penuh kesabaran serta kebanggaan. Selain Perang Uhud, Nusaybah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudainiyah, Perang Khaybar, Perang Hunain dan Perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaybah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi juga memanggul senjata menyambut serangan musuh. Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian sebagian kaum muslimin kembali murtad dan enggan berzakat, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq segera membentuk pasukan untuk memerangi mereka. Abu Bakar kemudian mengirim surat kepada Musailamah Al-Kadzab, seorang lelaki yang mengaku sebagai nabi, agar bertaubat dan menunjuk Habib putra Nusaybah sebagai utusannya. Namun, Musailamah malahan menyiksa Habib sebagai utusan khalifah dengan memotong anggota tubuhnya satu persatu sampai syahid. Dengan meninggalnya Habib maka hal ini meninggalkan luka yang dalam di hati Nusaybah. Pada Perang Yamamah, Nusaybah dan putranya, Abdullah, ikut berperang melawan Musailamah sehingga Musailamah tewas di tangan mereka berdua. Beberapa tahun setelah Perang Yamamah kemudian Nusaybah meninggal dunia. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nusaybah binti Ka'ab al-Ansari